Silahkan Karu dan Karom yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya untuk mengambil nasi subsidi dari Bapak Bupati Tasikmalaya. Alhamdulillah hatur nuhun khususna ka Bapak Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Tos masihan tuang sarapan ditampi hatur nuhun Pak Bupati. Merasakan bersyukur atas bantuan, bimbingan dan pertolongan terutama masalah makanan nasi yang dimana pada waktu itu tidak ada nasi udah beberapa kali, ternyata alhamdulillah dirasakan sangat membantu dan sangat bermanfaat untuk para jemaah. Otomatis para jemaah yang berangkat pagi itu dengan mudah mendapatkan sarapan secara gratis, jadi sangat terbantu lah. Kalau kita lihat dari bentuk porsinya sangat luar biasa, bahkan disukai sama jemaah karena menunya unik. Kang Wajir, Pak Ketua, ini berupa nasi kebuli bersama menunya itu ayam. Karena kalau kita lihat dari nominal nasi kebuli itu kalau kita beli secara mandiri itu kisaran sekitar 20 real atau 25 real. Tinggal kali 4.000 aja itu udah berapa? 100.000 ya. Sekali makan. GoFood di dia 15.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan ketemu lagi di Perspektif bersama Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Satu lagi saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji, Kang Haji Eri. Kang Haji Eri Destari dari kloter berapa Kang Haji? Kloter 30 JKS. Assalamualaikum Ketua. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Sehat di Ketua, sehat. Baraya Priangan melakukan ibadah haji tentu sangat berat sekali. Apalagi rombongan haji dari Kabupaten Tasikmalaya itu jumlahnya sangat banyak sekali. Ada 1.578 jemaah haji asal Kabupaten Tasikmalaya yang didominasi oleh lansia. Dan yang tercatat yang paling tua itu umurnya 114 tahun, jemaah haji asal Sodong Hilir. Ada satu kejadian, pihak Panitia Nasional Haji menghentikan pasokan makan 1 hari menjelang puncak haji di Arafah dan 2 hari sepulang jemaah kembali ke Mekah. Sementara kabarnya kapasitas restoran di sana itu sangat terbatas sekali. Itu untuk menyediakan keperluan panganan makanan di para jemaah haji. Lantas Bupati Tasik bersama rekan melakukan langkah inisiatif untuk memberikan pasokan makan di masa paceklik di Makkah itu untuk 1.578 jemaah haji yang kalau ditotalkan 12.624 paket makanan selama 4 hari. Dengan melibatkan mukimin asal Tasikmalaya katanya ya, yang bisnis catering di sana atau bisnis makanan, dan melibatkan banyak orang untuk membentuk tim lah ya, untuk menanggulangi persoalan itu. Apresiasi yang tinggi untuk Bupati Tasikmalaya, dan tentu saja ini kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya diapresiasi. Dalam statementnya, Wakil Gubernur mengakui kalau daerah kabupaten kota lain tidak melakukan hal yang sama dan menganjurkan untuk tahun depan supaya dianggarkan di APBD ya di daerah masing-masing. Tampaknya Kabupaten Tasik lebih siap tampaknya. Kita akan membicarakan ini dan membicarakan fakta-faktanya, terutama soal paceklik ini. Gimana Kang Eri kondisinya? Ya, terima kasih Kang Muhajir. Sebelumnya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada inisiatif Pak Bupati Tasikmalaya
dalam rangka menyikapi Hari Paceklik ya. Karena beberapa hari jamaah haji khususnya Kabupaten Tasikmalaya tidak mendapatkan layanan makanan, baik itu sarapan, makan siang maupun makan malam. Nah, adapun kegiatan tersebut dimulai di saat ketika kita mau bergerak ke Arafah. Otomatis para jemaah yang berangkat pagi itu dengan mudah mendapatkan sarapan secara gratis. Kadang jamaah bilang ini adalah nasi subsidi Bupati Tasikmalaya. Gitu. Jadi sangat terbantu lah. Kalau kita lihat dari bentuk porsinya sangat luar biasa, bahkan disukai sama jemaah karena menunya unik. Kang Wajir, Pak Ketua, ini berupa nasi kebuli bersama menunya itu ayam. Konon kabarnya si nasi yang disediakan pemerintah itu nggak ramah lansia ya katanya. Daging terus katanya. Daging terus ya, betul, menunya daging terus. Kadang ada terong ungu yang panjang gitu ya. Banyak yang tidak suka juga gitu. Yang diharapkan dari lansia adalah pertama sayuran hijau itu jarang lah. Yang sering itu adalah ketimun, wortel, kemudian terong. Kalau untuk sayuran itu 3 jenis, tidak jauh seperti itu. Kemudian kalau lauk pauknya itu ikan patin, kemudian ayam, dan daging sapi. Gitu. Jadi tidak ramah lansia lah, khusus untuk daging gitu ya. Sekali lagi sangat membantu lah ketika Hari Paceklik kemudian muncul nasi subsidi dari Pemkab Tasikmalaya. Ini sangat membantu karena kalau kita lihat dari nominal nasi kebuli itu kalau kita beli secara mandiri itu kisaran sekitar 20 real atau 25 real. Tinggal kali 4.000 aja itu udah berapa? 100.000. 100.000 ya. Sekali makan. GoFood dia 15.000. Iya. Sekali makan. Lalu kan gimana sih kondisi jamaah yang lanjut usia, kesulitan apa ketika misalkan mereka dipaksa untuk mandiri, cari makan sendiri? Kadang kita itu agak kesulitan ketika pedagang Indonesia yang selalu hadir di depan hotel itu banyak diusir oleh laskar-laskar. Nah itu mungkin membuat kesulitan juga untuk jemaah gitu ya. Jadi kadang jemaah itu harus berkeliling mencari restoran Indonesia. Jadi kisaran contoh ya di 30 JKS kalau ingin ke restoran Indonesia itu cukup lumayan lah kalau jalan kaki. Sementara cuaca sangat ekstrim bisa mencapai 45 derajat tuh. Jadi sangat kesulitan sekali lah. Gitu. Oke, Ketua ada yang mau ditanyakan untuk Saya nggak bertanya dulu, tetapi harus jujur. Untuk situasi masa tidak ada makanan itu lama sekali. Saya kira hanya 1-2 kali saja. 1-2 kali. Ternyata berhari-hari gitu ya. Saya terus terang Kang, kaget Pak Haji, Pak Jerry, dan kita harus jujur dan harus mengapresiasi Bupati Tasikmalaya yang kebetulan beribadah haji di sana. Saya kira ini juga bagian dari pelayanan ya. Mengambil tindakan, mengambil langkah cepat untuk mengamankan jangan sampai jemaah haji dari Kabupaten Tasikmalaya kelaparan. Tapi di sisi lain kita juga harus mengkritisi penyelenggara pemerintah secara nasional. Kayaknya ini juga terjadi kekagetan ya. 3 tahun kan jumlah haji terbatas, bahkan ada tahun 2020, 2021 sama sekali kan tidak ada yang diberangkatkan. Jadi ketika animo dan kembali normal, bahkan mengambil tambahan yang diberikan oleh Arab Saudi, saya kira ini tidak diimbangi oleh kesiapsiagaan di sana. Meskipun kan ada terus terang, kalau yang itu saya beritanya juga terus terang baru dengar dan kaget, dan sekali lagi mengapresiasi langkah itu. Soal nanti dibayarnya oleh ini ya kita bicarakan aja lah nanti di sini gitu. Kemudian
justru saya yang menjadi sorotan itu ketika ada di Arafah ya, atau di mana, di Muzdalifah yang terlantar berjam-jam itu di Mina dan Arafah. Tetapi kan jawaban dari panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi, emang mekanismenya tidak dibekali makanan kan gitu. Karena terhambat oleh pergerakan jamaah yang lalu lalang di jalan menuju Mina. Kalau menurut saya sih itu nggak boleh terulang, dan ini juga sangat miris sekali ya. Nunggu dari subuh. Orang dipanggang di tengah matahari, makanan tidak disuplai. Dan emang niatnya tidak disuplai karena katanya dari Arafahnya dibekali makanan. Yang padahal boro-boro di Arafah, sebelum ke Arafah juga Sedar ya. gitu ya. Ini mah bencana sih kalau menurut saya gitu. Bisa untung mungkin tidak banyak korban ya, bisa terjadi bencana kemanusiaan. Ini harus hati-hati juga pemerintah. Ya, karena untuk Kabupaten Tasik aja jumlahnya ribuan. Iya. Kita ngomong Indonesia ya. Iya kan, mekanismenya kalau saya baca dari klarifikasi beliau juga gitu ya, penyelenggara ibadah haji di Mekah itu, jadi jemaah haji itu ketika di Arafah untuk karena hanya lewat ke Muzdalifah itu gitu ya, dibekali makanan sebentar. Tapi kalau melihat dari faktualnya di Mekah udah tidak ada makanan, bagaimana dikasih bekal di Arafah? Mungkin begitu ya, Pak Haji? Ya, yang kami rasakan di lapangan yang pertama itu untuk khusus di hotel ya. Itu kenapa tanggal 7, 14 dan 15 Zulhijjah kita tidak mendapatkan suplai makanan? Ini diakibatkan kendala pendistribusian makanan akibat padatnya lalu lintas. Itu salah satu kendala utama yang terjadi di lapangan, sehingga catering tidak bisa dengan cepat atau bahkan tidak sampai ke maktab, ke hotel itu akibat lalu lintas, jadi tersendat. Kemudian untuk suplai makanan yang ada di Arafah kemarin alhamdulillah agak cepat, karena kenapa? Karena disediakan dapur umum gitu. Cuman menunya itu beda dengan yang menu di hotel gitu. Dilihat dari tingkat porsinya, ini lebih lebih sedikit gitu. Minimalis. Biasanya akan 12 uap, dia genep uap gitu tak. Gitu. Kemudian ketika kita bergerak dari Arafah ke Mina atau ke Muzdalifah, kita hanya dibekali snack ya, dan tambahan seperti gula, kopi, kemudian teh, telur, kemudian roti sama susu. Tapi yang terlantar kan yang tidak segera meninggalkan Arafah itu kan jadinya habis perbekalannya, kira-kira begitu. Ya, karena lama menunggu. Karena menunggu lama. Terus Kang Eri kan mendampingi haji yang lanjut usia, itu problem apa saja di lapangan? Yang pasti kita sebagai pembimbing haji, termasuk pendamping lansia juga, kita selalu memberikan informasi-informasi yang terupdate yang diterima dari kloter atau dari danker. Apapun itu kegiatan, kita selalu menyiapkan dari awal gitu. Ketika misalkan 2 hari pengumuman, 1 hari kita udah persiapan, sehingga lansia on time dan siap bergerak. Adapun program-program yang kita laksanakan khusus nih di KBH yang ada di 30 JKS, kita lansia selalu dibawa refreshing lah keluar gitu ya, agar tidak selalu jenuh gitu ya untuk menghadapi situasi dan keadaan. Kadang-kadang kita melakukan senam-senam ringan gitu untuk menghadapi. Kemudian untuk makanan kita juga mengarahkan ke lansia, terutama kepada keluarga lansia itu dari awal-awal sudah dibekali dari tanah air ya, seperti makanan-makanan yang sering dikonsumsi sama lansia tersebut. Mungkin itu persiapan awal dari tanah air, dan alhamdulillah ketika paceklik, walaupun dia tidak makan misalkan
porsi ayam dia mengganti dengan abon gitu yang dibawa dari tanah air. Itu sangat membantu. Ada lah ya. Iya, iya. Bagus. Tim pendamping haji lansia itu hanya 15 orang ya dari 6.000. Benar nggak? Makanya gini, ketua nih, mohon nih untuk ketua DPRD ya, ini aspirasi khususnya saya sebagai pengurus KBIH. Kalau dulu kan ada pendamping lansia itu dari keluarga ya, dari keluarga. Setelah tahun kemarin dan tahun sekarang itu dihapuskan pendamping lansia dari keluarga atau yang sifatnya suami mengajak istri sekarang udah dihapuskan ya. Jadi kewalahan ketika kita mengembalikan kepada jamaah yang masih muda-muda, kadang jemaah muda itu ada yang sadar, ada yang mau membantu, ada yang tidak. Ada yang tidak, kita maklumi karena dia ingin fokus kepada dirinya pribadi dan kita tidak bisa memaksakan, dan itu sangat luar biasa. Kita keteteran lah. Kadang saya sendiri merasakan ketika saya mengantarkan satu lansia ke satu tempat harus balik lagi, ngejemput lansia lagi. Kadang-kadang satu kegiatan kita bisa bolak-balik gitu. Bingung ya? Ya mungkin bingung balik. Hese komunikasi, kondisi fisik sudah tidak. Terus psikologis kedekatan dengan keluarga, dan ini juga tiba-tiba kan orang lain yang mengurusnya. Lalu untuk soal kesehatan, Kang Eri, katanya dokter kloter kebanyakan tidak menggunakan pakaian seragam ya, malah kayak haji biasa aja. Jadi sulit dikenali itu dokter lansia, dokter untuk kloter atau ini, benar itu? Khusus untuk di 30 JKS, alhamdulillah semuanya disiplin. Tapi kalau saya lihat di luar, ya kebanyakannya seperti apa yang disampaikan oleh Kang Muhajir ya. Kadang kita juga kesulitan mencari dokter karena tidak ada identitas yang menempel gitu. Padahal dia itu dokter gitu. Biasa kalian naik haji memangnya. Perasaan pernah ketemu gitu. Tapi alhamdulillah untuk di 30 JKS khususnya orang-orang medis itu disiplin lah, alhamdulillah gitu. Ada banyak dokter yang tidak mengetahui jenis penyakit pasien sehingga dia tidak mempersiapkan ya perlengkapan medis. Ada dokter yang cuma bawa speaker toa tapi nggak bawa alat medis. Bahkan tidak sedikit dari mereka menyatakan tidak ada obat. Benar nggak sih? Fakta di lapangannya seperti apa, Kak Eri? Ya, fakta di lapangan kekurangan obat itu sering terjadi ya di lapangan, sehingga kadang si jamaah itu dengan sendiri berangkat ke apotek. Jadi dokter memberikan resep, kita yang berangkat ke apotek. Jadi dengan biaya sendiri gitu. Seperti semacam obat batuk, flu, itu yang sering terjadi yang tidak terlayani gitu. Saking itunya, saking kekurangan obat-obatannya. Dan saya kira untuk dokter, ini kebanyakan dokter-dokter muda, kayaknya yang baru koas gitulah. Jadi kadang dalam mendiagnosa penyakit pun ya agak-agak telat, kadang ya ada kesalahan human error lah. Seperti itu ya kita maklumi lah, karena mereka itu masih muda. Ya berarti banyak hal ya Pak Muhajir. Kang Eri, terima kasih informasinya. Yang pertama aspirasi tadi ya kita juga akan sampaikan. Kebetulan juga dengan Pak Kemenag saya sering komunikasi. Zaman orang tua saya berangkat dulu, emang usia di atas yang rentan itu harus didampingi, betul. Kenapa mungkin 1-2 tahun terakhir, kalau saya menduga karena antrian udah terlalu panjang, karena kan 3 tahun tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Jadi ayah kaget lah ya. Iya, jadi untuk keberangkatan itu betul-betul diprioritaskan yang daftar terlebih dahulu. Kalau pendamping kan bisa nyela di tengah. Nah, mungkin itu yang menjadi mungkin ya. Tapi saya akan cari masalahnya, dan suara ini akan saya sampaikan karena tadi faktual di lapangan itu pendamping lansia itu sungguh repot. Pertama kekurangan tenaga, terus kedekatan kekerabatan atau mahram ya,
Ketiga juga pengalaman, tidak semua pendamping juga punya pengalaman. Apalagi pendamping mandiri, Ya. pendamping daerah mandiri. Ya itu kebanyakan saya aneh. ada informasi, kebanyakan mereka itu tidak melayani jamaah karena mereka datang itu ya jadi Ya itu kan sudah jamaah haji aja. itu udah menyalahi, itu sudah Jadi mereka tidak bekerja all out karena mereka merasa bayar mandiri dan jadi pendamping. Ini ya, masalah. sudah menyalahi semangat awal dong. Iya. Namanya pendamping, namanya pembina, ya harus mendampingi dan membina. Kan sudah saja nanti yang pendamping itu yang betul-betul tidak perlu dipinta ongkos karena emang sudah ditanggung sama negara ya. Jadi dia betul-betul melayani dengan sebagai orang yang dipercaya oleh negara. Harus kan begitu. Harusnya begitu. Tapi kan di kita terlalu banyak ilmu komunikasinya. Maksudnya apa maksudnya? Iyalah, kedekatan politis juga kan akhirnya juga. Unsur nepotismenya lebih tinggi ya pendamping daerah itu. Ya, itu mungkin yang perlu juga. Ketua mau ngomong apa? Mau ngomong yang mana? Jawa Barat atau Tasik ini? Enggak, secara umum lah. Ini kan kasusnya juga kan menyeluruh ya, bukan Tasik Jawa Barat saja. Kemudian itu dokter juga kan berarti juga perlu banyak evaluasi dah di penyelenggaraan kita. Yang berangkat itu juga kan dokter-dokter juga kan diongkosin ya, dibiayain ya untuk mendampingi. Dan mungkin juga dalam pemilihannya juga nanti harus betul-betul yang siap melayani. Tapi emang kita juga menyadari mengurus ratusan ribu jemaah, kemudian penyelenggaraan yang sekaligus jutaan itu ada di sana. Iya kan uangnya juga besar. Ya, itu ada kan berapa human triliun error itu. yang tidak terduga ya. Tadi kan tidak banyak yang tidak terduganya. Tapi kan kalau yang ini yang masalah pendamping, dokter, termasuk pendamping lansia, ya itu harus dipersiapkan. Tapi kan gini Ketua maksudnya, gitu kan? Gitu ya? Kita ngeluarin uang segini, kita berhak mendapatkan pelayanan seperti ini. Kalau sudah saya sampaikan tadi harus Ya kan segera harusnya- evaluasi harusnya penyelenggaraan ini. tahun depan. 3 hal terutama kan pendamping, dokter sama pendamping lansia. Menurut Kang Eri, kinerja pendamping ya taruhlah Tasik atau Jawa Barat gimana sekarang? Apakah mereka all out bekerja mendampingi atau bagaimana faktanya di sana? Apa benar itu mereka tuh ya karena bayar mandiri mereka merasa ya jadi jemaah fokus ibadah haji? Ya, justru kalau menurut saya pribadi nih Kang Mujir, yang pertama kriteria yang harus dia punya itu adalah dia pernah berhaji ya. Jadi otomatis wajib hajinya dia tuh sudah dilaksanakan. Otomatis ketika dia menjadi petugas haji, dia bukan tidak fokus ke ibadah hajinya ya, tapi all out gitu ya dalam pelayanan kepada jemaah. Contoh misalkan saya sebagai pembimbing ya, kadang dengar Pak Haji kenapa nggak ke masjid misalkan gitu ya. Pak Haji kenapa tidak umroh sunat misalkan. Karena yang kita laksanakan adalah kewajiban kita melayani jamaah gitu. Kita harus mendampingi jamaah walaupun seharusnya kita ibadah ya kita tinggalkan dulu gitu. Sama ibadahnya lebih tinggi Pak Haji. melayani yang ibadah haji sama yakin gitu ya. Kadang gini Kang, kita berprinsip bahwa kemakmuran kita itu adalah membantu lansia. Saya berprinsip ke arah sana gitu. Luar biasa. Kemudian yang kedua ini dari sisi pengalaman ya. Jadi banyak petugas haji daerah, PHD atau TPI dan lainnya, ini kebanyakan kurang memahami situasi dan kondisi yang dia hadapi gitu. Baik secara lingkungan maupun secara budaya. Kadang ketika jamaah bertanya kepada mereka, ya mereka kadang angkat tangan gitu. Karena dia tidak tidak maksimal lah memahami lingkungan dan budaya di saat dia berdiri gitu. Makanya banyak jamaah yang tersesat, kadang lansia tersesat. Itu karena tidak ada arahan-arahan dari petugas.
Ini di salah satu KBIH ada jamaah lansia yang notabene sudah pikun, ini bisa berada di daerah Bir Ali di Mikot. Padahal dia posisinya ada di Mekah. Itu antara Mekah ke Bir Ali itu lebih dari 2 atau 3 jam gitu. Ini kejadian yang luar biasa lah gitu. Jadi petugas tidak peka ketika jamaah lansia sedang tersesat itu tidak memahami karakter. Apakah orang ini tersesat atau tidak? Jadi tidak ada tidak ada kepekaan gitu. Kuranglah kepekaannya gitu. Sehingga sampai kejadian seperti itu berulang-ulang gitu. Baik. Seperti itu Kang Mojir. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Kang Eri? Yang pertama bukan penyesalan ya. Dari tanah air kita disuruh merekap jamaah haji yang menggunakan roda. Dikira kita itu bakal ada pengadaan kursi roda dan petugas yang mendorongnya. Ternyata setelah dilaporkan tidak ada realisasinya sama sekali. Sehingga para jemaah kembali menelepon keluarga di tanah air, butuh ditransfer uang untuk membeli kursi roda. Kemudian minta ditransfer lagi untuk upah yang mendorong kursi roda. Ini sangat disayangkan. Ini jauh dengan slogan ramah lansia. Jadi ini harus harus disorot kembali lah dengan slogan yang notabene digembor-gemborkan ramah lansia. Jadi jauh lah gitu. Kalau dari tingkat medis lah lumayan gitu lah pelayanan walaupun ada kekurangan obat atau hal apapun lah kita maklumi. Cuman yang kita sayangkan adalah pelayanan kepada lansia jauh dari kata slogan ramah lansia. Itu aja. Oke, terima kasih Kang Eri. Pak Ketua tampaknya harus tadi balik lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, banyak yang harus yang diperbaiki soal pendamping, soal medis, soal tadi pelayanan ke lansia. Terutama menyoroti masalah lansia ini. Soal makanan juga yang Pak Bupati lakukan di sana. Kita itu jemaah rata-rata jemaah yang saya lihat aja di Jawa Barat atau di Tasik ya, mampu ke hajinya itu sudah usianya itu sudah tua. Kalaupun masih muda, usia 40 atau 50 tahun, anggap masih muda ya, itu juga kan harus menunggu lama. Jadi jatuhnya ketika berangkat itu ya tua-tua juga. Jadi betul masukan dari Pak Haji Eri barusan, ini perlu perhatian serius karena hal yang paling membahagiakan kelihatannya semasa hidup itu, karena saya mengalami juga dengan ibu saya, berangkat usia 70 tahunan, bapak saya juga dalam kondisi stroke tapi tetap berangkat dan alhamdulillahnya didampingi sama keluarga banyak yang berangkat juga bareng. Jadi betul meskipun karena ada keluarga di situ banyak yang dampingin ya, urusan kursi roda dorong segala macam itu jadi mudah. Tapi saya ngebayangin kalau yang berangkatnya lansianya sendiri, ya kira-kira begitu, itu harus punya perhatian khusus. Betul. Kemudian betul tadi masalah makan. Kalau masalah makan itu kan makan itu vital. Jadi orang tidak menunggu, kalau bahasa anak aktivis itu ya kurang ini bisa perut itu bisa ditoleransi lah kira-kira gitu. Itu bisa kompromi. Itu bisa kompromi. Apalagi kebanyakan lansia. Sudah bermasalah dengan fisik dan psikologis lain sebagainya, bermasalah juga dengan asupan gizinya. Ini nambah persoalan lagi. Persoalan lagi mereka dipaksa nyari makan sendiri, itu persoalan lagi. Iya. Meskipun mungkin bukan sama dia juga ya, ada pembimbingnya, tapi kan juga ngeluarin uang-uang juga kan pada akhirnya. Ya, itu yang menjadi sorotan utama. Saya juga sekali lagi, kalau beberapa hari terlambat itu sebetulnya itu bukan kejadian biasa. Saya kira juga kalau lebih dari 2-3 kali itu sebetulnya itu saya kira sudah pelanggaran sih kalau saya ya, terhadap pelayanan yang esensi terhadap jemaah haji. Kalau kata Pak Muhajir tadi, geus bayar mahal, cenah gitu ya, kira-kira gitu, tapi tidak mendapat layanan maksimal, yaitu menjadi sorotan. Yang kedua, tadi betul saya sepakat pembimbing itu yang
yang sudah berjemaah haji supaya lebih fokus melayani. Bu Mimi itu Ya. rekrutmennya yang jelas gitu, Ya. kategorinya seperti Tuh. apa. Ada kriteria lah yang memadai. Jangan seperti disampaikan tadi, unsur nepotismenya lebih tinggi ketimbang unsur kemampuan ya. Yang bilang nepotisme kan mubazir kan. Ya saya simpulkan dari pembicaraan ketua, bukan saya ngomong. Terus yang ketiga, Unsur komunikasi ketua bilang kan gitu. Terus ya, ada beberapa di kendala medis, tapi secara umum katanya medis agak bagus, cuma obat sama pengalaman diagnosa juga harus lebih ditingkatkan lagi. Saya kira Oke. itu ya. Oke, terima kasih Pak Haji Eri, terima kasih Pak Ketua DPRD. Oke, di kesimpulan saya ingin mengapresiasi Bupati kita Boleh lah tepuk tangan. dan Ketua DPRD tentunya kan. Untuk tahun depan semoga ditingkatkan lagi ya Pak Haji ya. Gitu untuk kesejahteraan. Tahun depan jadi pembimbing saya. Oke, terima kasih Beraya Priangan. Kita akan berbincang lagi di episode berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.